ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Ternyata teman-teman, di balik kemajuan dunia sekarang ini yang
teknologinya sudah sangat canggih ini tersimpan banyak sekali permasalahan umat sebenarnya. Salah satunya adalah tentang sampah. Kalau teman-teman tahu permasalahan sampah ini itu tuh udah dari dulu sampai sekarang itu masih belum bisa tersolusikan dengan baik. Bukan hanya masalah sampah saja saat ini, tapi masalah ekonomi, masalah status, masalah kesehatan itu tuh banyak sekali permasalahan kita sebenarnya. Dan setiap solusi yang diberikan gitu ya, yang diterapkan saat ini itu sebenarnya masih belum sempurna untuk dikatakan sebagai sebuah solusi. Nah, jadi ada satu hal di mana jika kita menerapkan hal tersebut itu sudah menjadi solusi bagi semua permasalahan. Apakah itu? Yaitu menerapkan Islam seutuhnya gitu ya. Kenapa sih harus Islam? سألت ربي ذا الجلال مغفرة فها النداء يزيل عني ما في قلبي Semuanya, Alhamdulillah. Gimana suara aku jelas nggak? Atau dia kecil? Coba, aku boleh minta tolong responnya. Suara aku jelas atau kecil ya? Biar nanti aku perbaiki sebelum kita mulai. Jelas atau dia kecil atau dia uh, dan lain sebagainya. Sebentar. Oke, jelas ya. Oke, alhamdulillah, berarti aman. Soalnya aku pakai headset. Kalau kemarin itu aku nggak pakai headset. Oke, alhamdulillah tadi udah lihat cuplikan videonya ya. Nah, jadi mungkin akan kita bahas itu seperti itu gitu ya. Nah, seperti biasa buat teman-teman perkenalkan dulu gitu ya bagi teman-teman mungkin yang belum kenal. Perkenalkan saya Mia gitu ya. Sebenarnya materi hari ini, malam ini itu adalah materi pembuka awalnya gitu ya. Cuman karena qadarullah Kak Chelsea gitu ya belum bisa mengisi malam ini jadi kita change. Jadi ya Kak Chelsea itu ngisi di hari pertama gitu. Jadi malam hari ini itu kita lebih sharing-sharing aja kenapa gitu ya kita cari tahu alasannya gitu ya biar kita lebih semangat lagi buat jadi ambasadornya Islam. Oke, nah sebelum itu teman-teman semua kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga acara malam hari ini Allah berkahi dan juga menjadi salah satu wasilah untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum uduk boleh ambil air uduk dulu ya, biar semakin berkah. Yang belum merapi pakaiannya, yang belum pakai jilbab gitu ya, boleh pakai jilbab dulu gitu ya. Selayaknya kita menuntut ilmu secara offline, tatap muka gitu. Nah, marilah kita awali teman-teman kelas pada malam hari ini dengan sama-sama baca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin karena Allah telah mengizinkan kita untuk berkumpul kembali di kelas ini dan juga marilah kita sama-sama membaca doa umul kitab ya, doa Al-Fatihah. Nanti habis doa Al-Fatihah baru kita baca doa sebelum belajar. Nah, buat teman-teman dipersilahkan untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelum aku share screen materi kali ini, aku mau tanya dulu kemarin, kalian masih ingat materi kemarin tentang apa? Boleh di chat di Zoom dulu ya. Kemarin kita bahas tentang apa? Karena ini ada sangkut pautannya gitu nanti. Biar biar saya tahu teman-teman itu masih ingat atau udah lupa. Atau malah kemarin nggak ikut. Boleh. Kita bahas apakah kemarin dan insight apa yang teman-teman dapatkan gitu dari materi yang disampaikan Kak Chelsea kemarin. Aku tungguin ya di chat Zoom. Silahkan buat teman-teman berpendapat. Apa insight yang teman-teman dapatkan kemarin? Sebenarnya aku persiapan ya.
Oke. Sudah ada yang mau menjawab apa insight yang didapatkan kemarin? Kalau belum nanti aku ulang sendiri lagi. Nah, mana ya? Oke. PPT ku kelihatan nggak di teman-teman? Sama videonya. Kelihatan? Boleh minta tolong di chat ya. Karena kalau di aku hanya bisa melihat PPT-nya saja. Bentar. Aman ya? Sebentar. Oke deh. Aman ya? Ya. Alhamdulillah. Karena teman-teman masih belum ada yang berpendapat ya. Kemarin kita belajar tentang apa tentang Chelsea. Jadi aku mau ulangi sedikit, review sedikit. Jadi kemarin itu intinya adalah inti yang disampaikan sama Kak Chelsea itu adalah bahwa kita sebagai seorang muslim ya harus sangat-sangat memperhatikan makanan kita, memperhatikan bahan pakaian kita, memperhatikan apa lagi? Bahan skincare yang kita pakai, gitu ya. Jangan sampai mengandung bahan-bahan yang haram, terutama dari babi gitu. Atau mungkin cara penyembelihannya tidak syar'i walaupun dia pakai hewan-hewan ternak yang dihalalkan gitu. Terus bisa jadi kuas gitu ya, kuas yang dipakai ternyata kuas yang haram gitu-gitu. Jadi apa kaitannya gitu ya sama materi kedua ini? Karena kalau kita di dalam tubuh kita gitu ya sampai kemasukan bahan-bahan yang haram itu maka doa kita akan tertolak. Padahal itu ya, padahal doa itu adalah salah satu tiket yang paling paling mahal yang Allah kasih secara percuma-cuma gitu ya sama kita. Cuman karena kita makan makanan haram itu jadilah doa kita itu tertolak. Itu inti yang aku dapetin gitu ya kemarin waktu pas sama Kak Chelsea. Nah, sekarang materi kedua ini kita akan belajar sebentar. Materi kedua ini kita akan belajar pengantar sebenarnya menjadi berani gitu. Singkatan berani ini tuh apa sih? Banyak sebenarnya, cuman yang diambil itu ya bersih, rapi sama wangi gitu. Why gitu ya teman-teman. Why pertama-tama kita harus cari tahu dulu nih big why-nya gitu ya. Kenapa kita harus jadi ambasadornya Islam? Big why. Kenapa ya kok kita harus jadi ambasador Islam? Emang ambasador itu apa sih gitu? Jadi secara umum gitu ya, ambasador itu adalah seseorang yang terkenal, yang punya famous ya, terkenal. Dan dia itu suaranya itu didengar banyak orang gitu ya. Tapi di sini yang saya tekankan itu adalah bukan terkenal banyak followersnya teman-teman, bukan. Tapi memperlihatkan kepada orang lain kalau memperlihatkan kepada orang lain bahwa Islam itu keren gitu. Jadi nggak harus punya banyak followers, asalkan kita dikenal gitu ya. Nah, kita itu udah jadi ambasador. Ambasador entah ambasador di keluarga kita kah atau ambasador di kelas kuliah kita kah gitu ya atau lingkungan kita gitu ya. Jadi bukan hanya yang punya followersnya banyak di media sosial. Jadi apa sih kenapa sih gitu ya kita harus belajar dan kenapa sih kita harus jadi ambasador Islam? Aku mau kasih lihat fakta sekarang gitu sama teman-teman. Dunia sekarang itu faktanya itu sangat-sangat mengerikan gitu ya. Banyak sekali permasalahan kayak yang tadi spill di video pembukaan tadi gitu ya. Di balik kemajuan dunia sekarang ini gitu ya. Teknologinya yang sudah AI gitu ya. Terus jaringannya yang sudah mau jadi 5G sampai 6G gitu ya. Udah nggak mau 4G lagi gitu ya. Di balik itu semua yang sangat terlihat memukau gitu ya. Ternyata
ada banyak sekali permasalahan umat, gitu ya, permasalahan masyarakat yang ternyata itu kita lalai terhadapnya. Dan itu tuh sebenarnya harusnya kita eh, solusikan gitu ya. Cuman kita terlalu dilalaikan oleh segala aktivitas yang itu sebenarnya sudah melenakkan kita. Nah, contohnya kayak gini. Ini beberapa kasus yang tadi aku screenshot gitu ya. Yang paling kiri gini, yang paling kiri yang black ini, itu kok bisa ada ayah sendiri masalah ini tuh ya. Ayah sendiri gitu ya melakukannya gitu ya kepada putrinya gitu ya dari SD sampai umur 19 tahun itu tuh berarti dia masuk SMA ya. SMA SMP gitu. Bayangkan gitu ya setega dan seperti apa sih keluarganya gitu ya sampai-sampai ayah sendiri yang melakukan hal seperti itu gitu. Berarti kan ada satu permasalahan gitu ya. Bukan hanya permasalahan sebuah keluarga, tapi sebelum itu pasti ada masalahnya. Yaitu bagaimana seorang ayah itu tuh tidak bisa menjaga dirinya sendiri gitu. Nah, ini masalah pergaulan lagi gitu ya, masalah umat lagi gitu ya. Terus yang kedua ada postingan sampah. Sampah teman-teman tahu nggak sih berita terbaru itu yang di Yogyakarta kalau nggak salah gitu ya. Kemarin aku diskusi sama temanku kerja di government gitu ya di Bandung cuman online, dia bagian lingkungan, bagian IT-nya, kita diskusi panjang gitu, terkait sampah di Jogja itu tuh kalau nggak salah TPS Piungan gitu ya kalau nggak salah itu sekarang kan masih masih bisa udah ditutup gitu ya dan nanti akan dibuka lagi tapi sebenarnya TPS-nya itu tuh nanti akan ditutup secara total gitu ya jadi Yogyakarta sekarang itu tuh butuh lahan baru untuk menampung sampah-sampah dan sebenarnya itu permasalahan yang udah sangat lama sekali gitu ya cuman eh, yang aku mau sampaikan di sini adalah kenapa ya kok bisa gitu ya sampai ada sampah yang menggunung seperti itu gitu. Dan bukan cuma di Jogja. Banyak sekali tempatnya kalau yang di foto ini itu ada di Lampung. Yang kemarin sempat viral di IG-nya Pandarawa Group itu ya di Lampung. Nah, ini kan membuktikan ya kalau ternyata sampah yang sudah membeludak ini tuh sebenarnya bukan dari kemarin, tapi bertumpuk-tumpuk dari beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, berarti artinya adalah belum ada satupun solusi yang yang diterapkan sama pemerintah itu mampu menyelesaikan permasalahan sampah apapun itu gitu. Kalau kita mensolusikannya dengan cara membuat karya gitu ya dari sampah misalnya itu memang sedikit membantu mengurangi gitu ya teman-teman tapi tidak sampai membuat tumpukan sampah itu berhenti untuk menumpuk terus gitu kenapa karena kita terus membuang sampah itu gitu di rumah tangga kah atau di sekolah kita gitu ya nah sehingga kata temanku itu tuh sebenarnya ada satu cara gitu yang paling paling efektif gitu yaitu kita menerapkan Islam itu sendiri gitu. Kok bisa Islam jadi solusi dari sampah yang bertumpuk-tumpuk ini gitu ya? Karena ada salah satu sifat gitu ya di Islam yang diajarkan kepada kita yaitu adalah qanaah gitu katanya. Keren banget waktu diskusi sama beliau. Qanaah gitu merasa cukup gitu. Nah, kenapa sih sampai ada sampah organik, sampah anorganik atau sampah limbah makanan rumah tangga yang sangat banyak gitu ya. Artinya apa? Artinya kita terlalu berlebihan dalam mengambil sesuatu, akhirnya menyisakan banyak limbah dan itu mengotori bumi kita sendiri gitu ya. Padahal ya kita salah satu tujuannya gitu ya, tujuannya di bumi ini kan sebagai khalifah yang memakmurkan bumi yang menjaga bumi gitu. Cuman malah kita karena tidak pernah tadi itu gitu ya. Jadi malah membuat sampah yang bertumpuk-tumpuk gitu di bumi. Nah, itulah kenapa ya teman-teman alasannya gitu ya, alasannya kenapa kita harus jadi ambasadornya Islam gitu. Nah, permasalahannya adalah sekarang gitu ya teman-teman, kita udah punya ilmunya, kita udah tahu, kita udah paham nih gitu ya teman-teman. Cuma ternyata orang luar, orang non-Islam itu tuh, dia itu belum merasakan gitu kalau ternyata solusinya itu adalah ada di Islam gitu dengan semua aturan-aturan yang udah ditetapkan gitu. Mereka tuh belum tahu gitu. Makanya kenapa kita yang sudah labeli diri kita sendiri dengan sebagai seorang muslim itu wajib kita mendelivery nilai-nilai Islam itu gitu. Biar apa? Biar mereka tahu
kalau ternyata solusinya itu tuh udah ada sejak lama dan ada di Al-Islam kayak gitu. Nah, itulah kenapa aku pengen ngajak teman-teman semuanya yang ada di sini gitu ya buat jadi ambasadornya Islam. Dimulai dari mana gitu ya teman-teman? Dimulai dari penampilan diri kita sekarang ini. Aku yakin teman-teman itu udah punya banyak ilmunya, udah punya banyak apa eh, pengetahuannya gitu ya tentang kebaikan-kebaikan lainnya gitu. Nah, cuman yang minus adalah di kita semua adalah bagaimana cara kita mendelivery atau mentransfer ilmu itu gitu. Nilai-nilai kebaikan yang kita rasakan itu kepada orang lain gitu ya. Sedangkan gitu ya, mereka itu tuh tidak membaca apa yang kita baca. Sebentar, ambil aja. Gitu. Jadi orang luar itu kan tidak membaca apa yang kita baca, sementara kita memahami itu. Nah, cuman kita yang nggak bisa memberitahukan nilai-nilai kebaikan itu. Gitu. Pernah nggak sih teman-teman dapat quotes don't judge people by cover, itu benar-benar sih memang kita itu nggak bisa menjudge orang gitu ya cuma dari penampilannya aja. Tapi aku agak kurang setuju kalau untuk saat ini gitu. Kenapa? Karena di dalam Islam sendiri gitu ya, cover itu tuh atau penampilan itu tuh sangat diperhatikan loh teman-teman. Nggak cuma sembarangan berpakaian, nggak cuma sembarangan kita tampil gitu, tapi benar-benar dalam Islam itu sendiri itu penampilan itu sangat diperhatikan. Kenapa? Karena Allah itu udah tahu orang itu akan melihat dari penampilan kita, baru mereka mau mendekati kita gitu kan. Coba deh teman-teman bandingkan kalau teman-teman ngelihat preman gitu ya, sama orang yang pakai peci. Pasti teman-teman akan lebih ngerasa aman sama orang yang pakai peci gitu daripada yang penampilannya kayak preman. Nah, itulah kenapa di dalam Islam itu penampilan itu sangat diperhatikan. Jadi don't judge people by cover ini. Kalau bisa kita ubah dia, mulai detik ini ya teman-teman kita ubah dia. Tapi bukan berarti quotes ini salah, enggak. Cuman mungkin sistem berpikir kita yang akan kita ubah. Jadi apa? Nah, ini dia. Jadi kita harus selalu berpikir positif. Jadi memang bukan covernya yang kita lihat gitu ya, tapi husnuzon kita yang kita perbesar. Di surah apa sih gitu ya kita dimintanya di sini di surah Al-Hujurat ayat 12 gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjung sebagian yang lain, dan seterusnya. Kenapa aku pengen teman-teman ngubah mindset dari quotes Inject People by Cover ini jadi quotes jadi menerapkan surah Al-Hujurat ayat 12 ini, karena kalau di versi aku ya aku nggak tahu nih teman-teman gimana. Saat aku mendengar quotes don't judge people by cover itu kayak langsung termindset gitu. Berarti orang yang penampilannya bagus belum tentu dia baik. Orang yang penampilannya jelek belum tentu dia buruk. Jadi itu sebenarnya quotes tadi itu tuh malah membuat kita menilai seseorang gitu ya, berprasangka yang mungkin bisa jadi itu jadi prasangka yang mengantarkan kita pada suuzon gitu ya. Bagusnya kalau prasangka itu mengantarkan kita pada husnuzon itu bagus. Tetapi kalau saat quotes tadi itu kita terapkan terus kita lihat orang dia berpenampilan keren misalnya, merek pakaiannya itu mahal-mahal gitu ya. Terus kita bilang, oh belum tentu dia baik. Bisa jadi dia sebenarnya itu minjem atau enggak mungkin sebenarnya dia tidak seperti itu orangnya. Jadi kadang ya takutnya gitu ya mindset-mindset yang agak sedikit keliru itu membuat kita malah diarahkan untuk berprasangka yang buruk gitu. Makanya kenapa bukan don't judge people by cover, tapi marilah kita selalu berprasangka baik apapun keadaannya kayak gitu. Itulah dia. Nah, di sini teman-teman aku we can make a positive impact in our lives and the lives of others. Oke. 7 Ada satu lagi, entrepreneurial ada Muslim satu women lagi. who had a massive Ada satu lagi video yang aku mau tunjukin. Nah, ini first US Olympiad
Olympian to wear hijab. Let's say. In the 21st century, Ibtihaj Muhammad emerged as a trailblazer, leaving an indelible mark on the world of sports while breaking barriers along the way. Ibtihaj found her passion in fencing, a sport her work that met being the first American in the Olympics. For the Olympic teams about being the first Muslim woman to represent American athlete to compete in the Olympics wearing a hijab. When Team USA marches into the next Olympics, one of the Americans waving the red, white, and blue. And her surprised everyone winning great too. Oke. Coba aku tunjukin sekali lagi ya ini ya. Biar kita Seven, hafal orang-orangnya. 7 entrepreneurial Muslim women who had a massive positive impact that you probably didn't know about. Number 1 is Khadija bint Khuwaylid, who was the first person to embrace Islam as she was the wife of the Prophet, peace be upon him, and she also effectively became the first female Muslim entrepreneur on the face of this planet. Number 2 is Fatima al-Fihri, who founded the world's first university named Al-Qarawiyyin in Morocco. Number 3 is Maryam al-Astrolabi, who revolutionized the astrolabe, a device that helps locate the positions of stars and celestial objects. Number 4 is Sutaita al-Mahdi, solutions for algebraic equations that are still cited by mathematicians today. Number 5 is Daifa Khatun, a princess who founded 2 in her kingdom. Number 6 is Al-Shifa bint Abdullah, who at a time when only about 20 people could read or write in Mecca, learned and acquired the skill, and she also went on to teach calligraphy to many others. Number 7 was Rufaida al-Islamiyya, the first female Muslim nurse who also taught countless and entrepreneurial Muslim women. We can follow in their footsteps to actualize our vision and consider how we can make a positive impact in our lives and the lives. Oke. Udah lihat ya videonya tadi berkali-kali aku putar gitu ya. Apa sih hikmah yang bisa kita dapatkan dari video itu gitu ya? Kalau kita lihat gitu. Video yang pertama, yang 7 perempuan entrepreneur gitu ya. Mereka keren semua nggak? Keren banget. Ada Khadijah, entrepreneur yang paling kaya di muka bumi itu. Ada juga Maryam Astrolabi yang menemukan astrolab. Kalian tahu astrolab itu apa? Itu yang kalau nggak salah ya, semoga benar. Astrolab itu tuh jadi kompas saat ini, penunjuk arah yang mengetahui lokasi gitu saat ini. Keren kan pahalanya? Dan mereka Islam atau bukan? Mereka semuanya Islam. Mereka itu walaupun mungkin di zamannya itu pasti banyak Bunda Khadijah itu dari sejak awal dia itu sudah terjaga lingkungannya, dia sudah menjaga dirinya gitu loh guys. Sama kayak lingkungan kita sekarang ini, dari sekian banyak kejadian abnormal gitu ya yang ada sekarang itu, kita harus bisa bertahan dengan pakaian kita yang sudah Allah tentukan gitu ya. Jadi kita memang memperlihatkan kepada dunia gitu ya, menjadi ambasadornya Islam. Islam itu tuh keren kayak gini loh. Mereka punya karya walaupun dengan aturan-aturan yang sebenarnya itu tidak memberatkan kita. Jadi kayak gitu. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Dan tadi kalau teman-teman masih ingat, video yang kedua tentang Ibtihaj itu, Mbak Ibtihaj belum untuk pakaiannya memang masih belum tertutup semua gitu, tapi dia sudah
menjadi ambasadornya Islam dengan cara apa? Kan wearing hijab. Walaupun dia kembali, apalagi Olimpiade itu selalu mencuci tangannya waktu kapanpun. Masya Allah, semoga admin berani berisik diberikan kemudahan ya teman-teman ya. Jadi akhlak Nabi itu apa sih dalam menjaga penampilannya teman-teman? Sama dia selalu cuci tangan, terutama habis bangun tidur gitu. Ada hadisnya cuman aku nggak cantumin gitu ya. Tadi belum sempat nyari. Apa? Dia selalu cuci tangan habis bangun tidur gitu ya. Bunyi hadisnya itu karena kita nggak tahu waktu tidur itu tangan kita itu kemana aja, megang apa aja kayak gitu. Terus kedua, Rasulullah itu tuh selalu menjaga kebersihan badannya. Jadi beliau tuh rajin mandi gitu ya. Jadi buat teman-teman muslimah juga jangan sampai males mandi gitu ya. Biar apa? Biar badan kita juga sehat, bersih gitu ya. Yang ketiga apa? Menjaga penampilan rambut. Ini emang di hadisnya emang buat laki-laki gitu ya. Tapi untuk perempuan juga gitu ya. Mahkotanya itu tuh ada di rambut. Jadi walaupun kita pakai kerudung ini teman-teman, kita wajib menjaga kesehatan rambut kita gitu ya, karena itu adalah mahkotanya perempuan gitu. Bayangkan kalau ada perempuan yang botak gitu ya, kan agak lebih enak dilihat kalau dia punya rambut gitu ya, apalagi rambutnya dia dirawat sangat baik. Siapa sih yang nggak suka gitu ya. Terus yang keempat apa? Rasulullah itu tuh menjaga kebersihan giginya dengan cara selalu bersiwak. Sampai-sampai gitu ya, kan Rasulullah ada hadis yang bilang kalau bersiwak itu tidak memberatkan umatku gitu ya, mungkin bakal disuruh kita selalu bersiwak setiap kali sholat. Bayangkan berarti apa? Berarti kita menjaga kebersihan mulut dan gigi itu tuh sangat dianjurkan. Karena memang ya, kalau kita mau ngobrol sama orang, itu kan pasti melewati rongga mulut gitu ya. Kalau dia bau kan nggak enak gitu ya. Nah, di situ aja tuh kita tahu kalau ternyata penampilan itu gitu ya, di dalam Islam itu tuh sangat diperhatikan gitu. Dan yang kelima apa? Rasulullah itu selalu menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya loh teman-teman. Jadi nggak pakai pakaian yang kusut-kusut kayak kita gitu ya. Mungkin malas nyetrika gitu ya. Nah mulai sekarang mungkin mari kita perbaiki gitu ya penampilan kita, pakaian kita biar lebih rapi lagi, biar bersih gitu ya. Biar orang lain juga melihatnya senang gitu ya. Nggak pas ketemu gitu. Kan kadang kita nyeletuk ya, bisa jadi di dalam hati kalau ngelihat teman kita tuh jilbabnya mungkin agak kusut gitu ya, jadi kayak gimana kita ngeliatnya. Tapi kalau kita ngeliat orang yang pakaiannya rapi gitu ya, bersih, kan kita lebih enak gitu ya. Nah apalagi kalau nonis yang ngelihat, kan kita nggak tahu ya hidayah itu datang dari mana, dengan siapa, bagaimana gitu ya. Setidaknya kita gitu ya, sudah menjaga penampilan kita gitu. Karena untuk menjadi ambasador Islam itu yang pertama kali dilihat pasti penampilan kita. Nah, sebagai seorang muslimah gitu ya teman-teman, marilah kita menjadi berani dulu gitu. Langkah pertamanya berani. Kita bersih, kita rapi, wangi gitu. Nah, masalah wangi ini nanti ada partnya sendiri ya. Kita bersih, rapi, dan wangi gitu. Selain kita punya ilmu yang banyak gitu ya di dalam diri kita gitu ya, tapi kita juga harus memperhatikan penampilan kita. Nah, sebagai seorang muslimah juga, oh ya, sebelum itu aku mau tanya teman-teman. Aduh, mereka totalitas nggak sih teman-teman kalau mereka lagi tampil? Yang di kiri ini tuh Korea, yang di kanan itu Jepang. Kalau yang aku baca gitu ya, kalau kalau mereka konser itu kan pasti totalitas banget. Mulai dari tatanan rambutnya diperhatikan, warnanya, kecocokannya gitu ya, model pakaiannya diperhatikan gitu ya. Terus nggak boleh ada lecet sedikit pun di wajahnya gitu, baik perempuan maupun laki-laki. Mereka itu sangat totalitas dalam penampilan gitu loh teman-teman. Sama halnya dengan orang Jepang gitu ya, nggak cuma penampilan, malahannya kalau di Jepang tuh sampai akhlak mereka juga ya, adab mereka gitu ya, sopan santunnya gitu, terus rapinya gitu ya, rambutnya gitu disisir gitu. Nah dari sini aja teman-teman, mereka kan nonis gitu ya, tapi mereka itu sangat totalitas dalam memberikan kesan pertama yang baik gitu ya bagi semua orang gitu ya. Masa kita gitu yang punya nilai luar biasa ini sebagai seorang muslim itu tuh masih nggak aware sama penampilan kita, gimana orang lain itu mau dekat sama kita gitu ya. Nah
Nah, ada lagi nih, mungkin teman-teman baru tahu atau mungkin udah tahu ya tentang table manner. Tahu nggak sih teman-teman, table manner ini tuh tadi aku baca itu kan yang diajarkan di Jepang untuk orang-orang ningrat gitu ya, kayak orang-orang yang di kerajaan-kerajaan gitulah gitu intinya. Tapi ternyata teman-teman, ini itu sudah ada di Islam sejak lama. Gitu. Jangan bicara sambil mengunyah, itu kan masuk ke dalam adab adab saat kita makan ya teman-teman. Itu tuh ternyata Islam udah ngatur. Jadi table manner ini tuh dia kayak udah telat gitu loh. Cuman kenapa kok mereka yang jadi patokan kita gitu sekarang gitu. Apalagi di restoran-restoran itu loh teman-teman, orang Islam gitu diajarkan gitu ya berpatokan sama table manner ini. Padahal di Islam itu sudah dari lama kita diajarkan adab-adab dalam makan gitu. Contohnya apa sih? Makan makanan yang paling dekat sama kita gitu. Di sini di table manner juga gitu gitu. Terus habis makan kita harus merapikannya. Terus kita baca doa penutup makan, doa setelah makan gitu. Jadi dalam Islam di sini pun diajarkan seperti itu table manner, cuman kan beda bahasanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman Islam itu udah punya banyak ya, cuman karena kita kurang mendeliver nilai-nilai Islam itulah, makanya kita tuh kayak sekarang kita lebih banyak atau lebih condong gitu ya untuk meniru yang diciptakan oleh orang luar luar itu ya, padahal kita udah punya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti tadi, tips rapi dan wangi. Dan itu kalau kita bahas tentang nggak akan jauh dari yang namanya hijab, jilbab, gamis, kerudung, bahasa baru. Bahasa baru. Hijab itu apa sih? Teman-teman gitu. Jadi hijab itu adalah pakaian syar'i penutup seluruh badan selain telapak tangan sama hijab itu adalah pokoknya semua. Mulai dari kepala kita yang menutupinya sampai seluruh badan. Itulah namanya hijab. Dan hijab itu sekedar sebagai penutup, bukan perhiasan atau pengganti aurat. Apa sih maksudnya pengganti auratnya itu? Jadi kelihatan kayak aurat lilit-lilit. Kan ngebentuk leher gitu. Padahal kan harusnya malah membentuk kayak gitu. Makanya kenapa sebagai seorang harus menjaga penampilannya, tapi kita juga harus tahu gitu ya, bagaimana sih penampilan yang Allah suka gitu. Tentang hijab, besarnya itu adalah penutup aurat dan ini dia. Ternyata teman-teman, gamis yang kita kenal sekarang dinamakan jilbab. Jadi ya, kalau sekarang kan jilbab itu penutup kepala atau kerudung. Tapi ternyata kalau di Al-Quran itu jilbab. Terus apa dong kalau kerudung? Kalau apa ya bahasanya jilbab sama kerudung itu yang menutup kepala. Jilbab gamisnya gitu. Itu bahasa Quran. Ini dia ya teman-teman, ada di surah An-Nur ayat 31 sama Al-Ahzab ayat 59 tentang ketentuan kita atau cara kita menggunakan hijab atau penutup aurat. Kita bahas dulu deh, coba yang himar atau kerudung ya, di An-Nur ayat 31. Dan katakanlah kepada perempuan, Oke, ini
ini dia. Dan katakanlah kepada keduanya, memelihara kemaluannya. Janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung gitu ya ke dadanya. Sekarang itu sebenarnya kalau di Al-Quran itu dimention dengan nama kerudung gitu ya. Dan sampai batas mana sih kerudung itu dipakai bagian lihat, mungkin ada yang jilbabnya masuk udah tepat kok gitu ya. Terus masalah jilbab itu ada di surah Al-Ahzab ayat 59. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, itu agar mereka lebih mudah dikenali. Berarti jilbab itu apa? Jilbab itu tuh kayak gini lah modelnya, bentuknya. Jelas ya. Jadi jilbab itu bisa jadi yang bahasa kita sekarang itu gamis, atau mungkin yang ada penutupnya kayak yang aku pakai ini gitu ya. Ada penutupnya langsung, tapi bukan jaket yang orang pakai zaman sekarang yang nge-shred gitu tuh enggak ya. Itu kan kadang masih nampak gitu ya auratnya. Kayak gitu, itu namanya hijab. Terus bagaimana jilbab? Terus apa aja sih syaratnya hijab itu? Pertama dia menutup seluruh anggota badan selain yang dihalalkan, selain yang bukan aurat, yaitu tangan dan wajah. Jadi semuanya sampai kaki pun itu ditutup ya gitu. Terus apalagi syaratnya? Tidak bertabaruj. Tabaruj itu apa? Berlebih-lebihan. Dia ngasih perhiasan di jilbab dan kerudungnya, atau mungkin memakai wewangian yang sangat berlebihan, itu masuk tabaruj juga. Terus syaratnya apa? Apalagi menggunakan hijab. Berarti hijab ini kan kerudung sama gamis ya. Jadi bukan cuma pakaian aja, tapi ini langsung membahas tentang kerudung kita, penutup kepala kita juga. Syaratnya apa? Tebal dan tidak tipis. Jadi kan sebenarnya ada 2 poin gitu kalau kita pakai sebagai seorang muslimah. 1, tidak menampakkan bentuk badan. Yang kedua, tidak menampakkan warna kulit kita. Berarti dia tidak tipis gitu, atau transparan. Terus apa? Syaratnya longgar, tidak ketat. Nah ini dia tadi, longgar dan tidak ketat. Berarti dia tidak menampakkan bentuk tubuh. Kerudung gitu ya. Kerudung itu teman-teman apa? Yang menutupi kepala kita ya. Itu bukan pengganti aurat, mas gitu ya. Jadi dia ngebentuk aurat malah. Yang niatnya mau menutupi malah dia ngebentuk. Jadi sama aja gitu ya. Berpakaian tapi telanjang. Dia tidak menyerupai seorang pria dan juga tidak menyerupai pakaian wanita yang nonis. Misalnya kayak you can see gitu kan. Kalau ada model-model gamis, model-model jilbab you can see, mending dihindari aja. Gitu. Itu tentang hijab. Kenapa penting kita bahas teman-teman? Karena kan kita mau jadi ambasador Islam yang memperhatikan penampilan kita. Berarti kita harus tahu batas-batasannya penampilan kita sebagai muslimah itu seperti apa bagusnya. Jangan sampai kita cuman, oh kan aku mau jadi ambasador nih, aku harus keren. Tapi malah ternyata pakaiannya salah. Gitu ya. Oke lanjut. Nah ini dia hadis tentang jilbab ya. Jadi aku bacainnya pelan-pelan. Siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki gitu ya karena sombong, maka Allah pasti tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Nah, ini tuh hadis tentang untuk yang laki-laki ya, yang kalimat tadi yang menjulurkan pakaian, bukan untuk laki-laki sih. Sebentar, isbal, berarti laki-laki, lebih ke sana. Cuman kalau kita juga pakai jilbab gitu ya, dengan rasa sombong gitu ya, karena panjangnya, contoh gaun nikah. Kan banyak nih sekarang gaun nikah yang menjulur panjang banget kayak punya ekor gitu ya. Nah, kalau itu tuh sebenarnya nggak boleh teman-teman. Gitu ya. Karena apa? Karena ini udah dibilang gitu ya, menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong gitu ya. Dan sebenarnya itu kan bisa menimbulkan rasa sombong juga gitu teman-teman. Kalau kita punya nanti pakai gaun nikah yang panjang banget itu, kayak kelihatan lebih cantik gitu ya, menarik gitu. Nanti takutnya malah menimbulkan rasa sombong gitu ya.
maka Allah pasti tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Bayangkan teman-teman sakit hati seperti apa yang akan kita rasakan besok gitu ya. Sampai Allah aja nggak mau melihat kita gitu, cuman gara-gara apa? Gara-gara kita pakaiannya itu panjang banget gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ummu Salamah lantas berkata, lalu bagaimana para wanita menyikapi ujung pakaiannya gitu ya. Terus Rasulullah menjawab, hendaklah mereka menjulurkannya sejengkal. Berarti sekitar 1 hasta gitu ya. Ummu Salamah berkata lagi, kalau begitu, sebentar, hendaklah mereka menjulurkannya sejengkal. Oh ya. Terus Ummu Salamah berkata lagi, kalau begitu telangkap kakinya masih tersingkap. Oh jadi Ummu Salamah ini kan bilang sama Rasulullah kalau ternyata pakaian itu nggak boleh melebihi mata kaki gitu ya. Terus gimana kita sebagai seorang perempuan padahal kan kaki itu tuh kaki itu kan aurat gitu ya. Kalau gitu berarti kita boleh melebihi batas mata kaki kita. Tapi kan kalau kita jalan itu masih tersingkap gitu. Itu yang Ummu Salamah bilang sama Rasulullah. Terus Rasulullah jawab apa? Jempol sampai ujung ya teman. Jadi kalau lebih dari itu dipotong aja. Jadi buat teman-teman yang punya jilbab atau bahasa sekarangnya gamis yang sangat panjang gitu ya, boleh diukur teman-teman. Cuman boleh maksimal 1 hasta dari lebih dari itu nanti Allah tidak akan melihat kita di hari kiamat terlalu cingkrang gitu ya, terlalu ke atas gitu kan, sama aja dia ngebentuk padahal itu aurat kaki. Oke lanjut. Nah ini dia, biar kita lebih berhati-hati lagi ya teman-teman, walaupun kita menjaga penampilan kita gitu ya, tapi ada beberapa syaratnya gitu ya. Apa sih itu? Nah ini aku mau kasih tahu teman-teman, ada 3 sifat wanita yang tidak akan mencium bau surga. Astagfirullahaladzim. Semoga kita terhindar dari 3 sifat ini ya teman-teman. Amin. Apa aja itu? Nah di sini yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Jadi dia tuh yang kalau sekarang ya dia itu suka mukul gitu ya, atau zolim gitu ya. Yang kedua apa? Tapi kalau yang nomor 1 ini tuh bukan 3 sifat wanita tadi ya. Ini bagian dari hadisnya. Nah, sekarang 3 sifat wanita yang tidak akan mencium bau surga itu adalah yang pertama, dia berpakaian tapi telanjang. Kita udah bahas sebelumnya ya. Terus berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Terus selanjutnya apa? Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal ya, baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Jadi teman-teman, kita memang mau jadi ambasador Islam, kita mau menjaga penampilan kita. Tapi kita udah diatur sama Allah yang penampilan kita seperti apa yang baik gitu ya, bersih dan rapi seperti apa, itu sudah ditentukan. Gitu ya, jangan sampai kita berpakaian gitu ya, sudah bagus tapi ternyata telanjang. Telanjangnya itu seperti apa? Maksudnya dia ngebentuk lekuk tubuh, dia transparan gitu ya. Terus apa lagi sifat wanita yang tidak akan mencium bau surga? Dia berlenggak-lenggok. Artinya apa? Dia kalau jalan gitu ya, jalan di halayak umum gitu ya, dia itu sengaja berlenggak-lenggok gitu biar nampaklah pesonanya. Dan itu kan bisa menimbulkan fitnah. Itu tidak akan. Jadi teman-teman kalau jalan gitu ya, di halayak umum atau mungkin di keramaian yang ada banyak ihwannya, kalau bisa ya dipercepat aja. Jangan sengaja dilama-lamain, terus dilenggok-lenggok gitu. Kalau bisa jangan ya gitu. Terus apa? Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Dan sekarang kan banyak ya teman-teman ya, anak jilbab terutama para ibu-ibu gitu ya, yang dia itu ada pun untanya itu di belakang. Tapi kita juga sebagai seorang muslimah harus berhati-hati juga ya kalau kita lagi mau muncer rambut kita, jangan sampai terlalu atas dan membentuk punuk unta. Kita saling ingetin ya gitu. Ada 3, berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, dan mereka
kepala mereka itu seperti punuk unta, walaupun mereka sudah pakai kerudung ya gitu. Nah ini dia beberapa hadis gitu ya, kenapa kita harus menjaga penampilan kita tetap bersih dan juga rapi teman-teman. Selain dari tadi aku jelasin agar orang luar itu tuh merespon kita dengan baik gitu ya, karena sudah melihat penampilan kita begitu indah gitu ya. Ternyata ada hadisnya juga gitu ya. Nah, dari Ibnu Majah ini Hasan Sahih ketiga. Ini sebenarnya tentang taharah sih, tentang kesucian. Tapi maknanya apa sih? Maknanya bahwa ternyata kebersihan itu tuh sangat diperhatikan di dalam Islam. Ini dia. Kedua, ini tuh hadis yang ini yang ibar, tapi yang satunya karena dia dan wah, jadi mereka disiksa gitu lain macam. Walaupun mungkin sudah dibersihkan, mungkin bekasnya di ini berarti kita bisa simpulkan bahwa ternyata kebersihan itu tuh sangat diperhatikan. Lagi-lagi Mia bilang kayak gitu ya gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman boleh diperhatikan kamarnya, diperhatikan lagi pakaiannya gitu ya, kebersihannya gitu ya. Karena itu sebenarnya secara tidak langsung akan melatih diri kita loh teman-teman. Kalau kamar kita itu rapi dan bersih, pakaian kita rapi dan bersih, itu akan berefek juga kepada pekerjaan kita di luar. Kemudian hadis yang satu lagi gitu ya tentang keindahan gitu ya. Ternyata Allah itu sangat suka keindahan. Ada di hadis riwayat Ahmad gitu ya. Nah, di sini aku baca intinya aja ya. Ini dia. Jadi, ceritanya di hadis ini itu teman-teman dari Abdullah bin Mas'ud gitu ya. Rasulullah itu pernah berkata, tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya itu ada iman, walaupun sekecil apapun, dan tidak akan masuk surga gitu orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan gitu ya, sebesar biji sawi pun. Pokoknya kalau dia ada rasa sombong, no, dia nggak bakal masuk surga gitu ya. Makanya semoga ya teman-teman kita termasuk orang-orang yang tidak memiliki rasa sombong gitu ya. Amin. Nah, habis hadis ini turun gitu ya, habis Rasulullah bilang, ada seorang laki-laki yang bertanya sama Rasulullah, "Wahai Rasulullah, gitu ya, sesungguhnya aku itu tuh menyukai kalau aku tuh punya berpakaian yang bersih gitu ya. Terus kepalaku itu berminyak gitu. Jadi kan si laki-laki ini tuh penampilannya tuh bagus gitu loh teman-teman. Terus kepalanya juga rambutnya itu diperhatikan gitu ya. Terus dia pakai pakaian yang baru gitu ya, tali sendalku baru gitu ya. Terus dia nanya, apakah ini termasuk suatu kesombongan gitu ya, kata si laki-laki itu. Rasulullah bilang apa? Tidak, itu adalah keindahan. Karena sesungguhnya Allah itu tuh maha indah dan Allah itu suka keindahan. Tetapi apa itu sombong? Sombong adalah saat menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ada dua ya, arti dari sombong. Pertama, dia menolak kebenaran. Yang kedua, dia meremehkan manusia. Jadi, kita mungkin nggak menolak suatu kebenaran, teman-teman. Tapi secara tidak sengaja mungkin hati kita meremehkan seseorang. Nah, itu meremehkan seseorang itu tuh berarti dia udah sombong. Kayak, ya emang dia bisa. Itu tuh sering terjadi mungkin di kita yang udah megang banyak tim misalnya. Terus kita mau mengamanahkan pekerjaan kepada orang lain gitu ya. Kan kalau kita ragu sama dia pasti bilang emang dia bisa. Nah itu tuh itu udah sombong dan kita harus menghindari hal itu. Itu dua hadis gitu ya teman-teman. Kenapa kita harus menjaga kita harus bersih dan rapi dalam setiap aktivitas kita, penampilan kita. Bahkan sebelum tidur pun kalau bisa ya kita bersih dan rapi gitu. Apalagi kalau udah punya pasangan ya. Kebersihan dan kerapian itu sangat-sangat harus diperhatikan. Kalau aku tuh suka apalagi pas sholat sih. Kalau bisa ya kita memperhatikan mukena kita loh teman-teman. Pernah nggak sih kalian tuh kayak ya udah mau sholat penampilannya biasa aja, mukenanya juga ambil yang biasa aja gitu ya. Padahal kita mau menghadap
Allah gitu ya menciptakan kita. Kenapa sih kita tidak memperhatikan penampilan kita saat kita mau sholat gitu ya? Dan diniatkan setiap apapun itu adalah untuk Allah. Gitu ya teman-teman. Next lagi. Nah ini yang terakhir, wangi. Sebenarnya itu bukan wangi sih. Maksudnya itu adalah kita itu nggak bau gitu ya. Soalnya kalau kita bau itu kan sangat mengganggu orang lain gitu ya. Makanya di sekarang aduh apa sebagai seorang muslim gitu ya. Nih hadisnya aku tadi nyari ada tiga. Abu Hurairah mencium bau akan kok ini shit gitu ditanya sama Abu Hurairah. Wanita menjawab benar gitu. Kata Abu Hurairah apa? Apakah untuk Allah juga engkau memakai wangian gitu ya? Wanita itu menjawab benar gitu ya. Terus Abu Hurairah berkata lagi, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang wanita gitu ya, memakai wangian untuk pergi ke masjid, lalu Allah menerima salatnya sehingga ia mandi dan membersihkan dari wangian tersebut layaknya mandi junub. Artinya gini, kita sebagai perempuan itu tadi kan aku sepil kalau kita menjaga penampilan apalagi terutama waktu sholat gitu ya. Tapi kalau kita pergi keluar rumah walaupun ke masjid gitu ya, terus kita pakai parfum wangian gitu ya, dan wanginya itu benar-benar kecium gitu ya, nah itu tuh sholat kita yang di masjid itu nggak akan diterima sama Allah sampai kita mandi junub atau mandi besar. Nah itu tuh aku baru dapat informasi beberapa hari lalu dan itu aku kaget, ternyata sampai nggak diterima gitu ya sholatnya, dan kita harus mandi baru dia diterima sholat kita. Itu pun kalau kita khusyuk ya sholatnya waktu di masjid. Masya Allah. Jadi benar-benar kita memang perempuan ini emang agak nggak boleh pakai wangian. Cuman teman-teman kita harus tetap menjaga apa ya badan kita biar nggak bau gitu ya. Biar nanti kalau salat jamaah tuh ketemu orang itu kan mereka senang tidak mencium sesuatu yang bau kita gitu ya, agar orang lain itu juga senang sama kita. Tapi apakah parfum itu memang dilarang gitu ya? Kepada perempuan ya enggak juga gitu ya, tergantung sahih hadis sahih itu ya, diriwayatkan sama Nasai. Nomornya boleh teman-teman tulis 5026 itu dianya, tapi warnanya tidak. Tapi kalau perempuan teman-teman dia warnanya aja yang nampak, tapi betul parfumnya perempuan. Oke, ternyata sudah selesai slide-nya. Nah, di sini aku mau bagi tips ya buat teman-teman. Sebenarnya memakai parfum itu boleh kan buat perempuan, tapi sarannya juga pertama boleh pakai parfum gitu ya, asalkan dia sesama perempuan di dalam rumahnya untuk mahramnya atau untuk pasangan itu boleh uang di rumah ataupun di dalam rumah tapi ada non mahram di situ, nah itu yang nggak boleh. Itu intinya kalau kita pakai parfum. Selain itu boleh, aku suka pakai parfum waktu sholat sendiri di dalam kamar, berarti harus memberikan yang terbaik dong, atau sesuatu yang wangi lah biar biar sholatnya juga lebih khusyuk gitu ya, karena mencium bau yang harum gitu, tapi itu pas di kamar sendiri. Tapi kalau ke masjid ya jangan, asalkan tidak bau.
Gitu ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum aku kasih tips gimana caranya biar nggak bau gitu ya badan kita. Soalnya kan pakai parfum nggak boleh gitu ya. Maksudnya pakai parfum pun banyak banget syaratnya gitu ya. Terus gimana dong kita biar nggak bau gitu ya. Padahal keringetan terus gitu. Begitulah. Kalau nggak ada yang mau bertanya, nanti sambil menyiapkan ya kalau ada. Aku mau sharing dulu nih cara, kan aku anak kesehatan. Mau sharing ke teman-teman gimana biar kita itu tidak bau badannya. Caranya adalah yang pertama banget, oke, aku bahas ini dulu ya. Makan apa ya? Tips biar kita tidak bau badannya. Gitu ya. Yang pertama, caranya adalah menjaga pola makan kita gitu ya. Ini sangat penting banget. Kenapa sih pola makan gitu atau apa yang kita makan itu harus kita jaga? Soalnya teman-teman, bau itu kan berasal dari keringat kita gitu. Dan keringat itu adalah salah satu produk akhir dari metabolisme tubuh kita. Dan metabolisme tubuh itu berasal dari bahan bakarnya itu adalah apa yang kita makan gitu. Jadi kalau kita memakan atau pola konsumsi kita itu jelek, sering makan goreng-gorengan atau mungkin makan makanan yang menimbulkan bau gitu ya, itu juga nanti maka keringat kita juga akan bau. Pernah kan ya teman-teman? Pasti pernah gitu ngerasain. Kalau aku lagi banyak makan daging, misalnya daging merah, kok jadi keringatnya itu bau gitu, itu pernah. Atau mungkin yang paling simpel, bau mulut deh. Kalau habis makan bawang misalnya, kan bau tuh mulutnya. Nah itu. Jadi pola makannya kita harus jaga teman-teman. Seperti apa sih yang tidak menimbulkan bau yang menyengat? Itu kayak sayur-sayuran yang banyak seratnya. Nah itu tuh kenapa bisa sayur-sayuran yang banyak seratnya? Karena dia akan memperlancar usus kita. Jadi kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita kan jadi lebih lancar untuk dikeluarkan. Jadi mengurangi bau tubuh gitu. Terus apalagi tanaman-tanaman herbal gitu ya. Makanya ya kenapa orang dulu tuh nggak pakai parfum pun dia santai-santai aja gitu ya teman-teman ya. Karena kan orang dulu itu tuh mereka makanannya itu nggak kayak sekarang. Mereka dulu-dulu tuh makanannya itu ya alami banget gitu, herbal-herbal gitu. Tapi kalau kita sekarang kan saking banyaknya menu makanan dan ternyata itu tuh kadang nggak bagus gitu. Dan itu berefek pada tubuh kita. Terus yang ketiga itu adalah caranya eh, bisa juga mengkonsumsi buah-buahan citrus kayak lemon, jeruk gitu habis makan. Itu bisa. Nah, itu adalah tips biar kita itu tuh badan kita, keringat kita tuh nggak bau banget lah kayak gitu. Selain itu juga olahraga yang teratur gitu teman-teman. Jangan sampai kita itu malas berolahraga. Gitu ya. Jadi parfum memang tidak digunakan selalu gitu ya. Tapi kita imbangi dengan apa? Dengan menjaga kebersihan, kerapian, menjaga pola makan kita gitu ya. Biar kita ya keringatnya nggak bau lah gitu. Jadi walaupun kita beraktivitas di luar aman lah ya gitu. Sip. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Aku tanya dulu. Oh iya dari Kak Bella. Afwan Kak, gimana caranya biar bisa balance? Oke, biar bisa seimbang ya sama Gen Z sekarang tapi tetap syar'i. Oke, mereka make Afwan. Kerudung berlipat-lipat ya. Pakaiannya modis. Memang ada sih syar'i yang modis, tapi apakah perlu mengganti jilbab-jilbab kita dengan masa kini? Karena terkadang kalau bareng mereka itu tiba-tiba jadi introvert. Oke, berarti permasalahannya adalah insecure. Jadi insecure sama penampilan gitu ya. Gara-gara melihat Gen Z sekarang itu mereka lebih modis. Terus gimana sih cara kita membalancekan pakaian kita dengan pakaian anak-anak Gen Z sekarang yang modis? Kalau dari aku sendiri gitu ya, yang pertama kalau aku udah tahu ilmunya gitu ya buat teman-teman, bagaimana sih pakaian yang Allah suka dan Allah atur, syaratnya apa, terus selain syaratnya juga terus bentuknya gimana, kayak tadi nih aku kasih lihat lagi ya, aku nggak perlu khawatir lagi gitu sama Gen Z sekarang gitu. Kenapa?
karena aku udah paham gitu ya ilmu atau tata cara berpakaian kita sebagai seorang muslimah gitu ya. Seharusnya yang tepat itu adalah dia yang tidak berlipat-lipat tadi gitu loh. Jadi kalau kita melihat mereka, mungkin mereka terlihat cantik ya dengan kerudung mereka yang berlipat-lipat itu, tapi kalau ternyata Allah nggak suka, ya udah kita jangan sampai insecure cuman gara-gara penampilan mereka itu lebih modis dibanding kita. Kita yang seharusnya udah paham ini gitu ya, berpakaian sebagaimana yang Allah suka, sederhana, tapi dia rapi, dia bersih gitu ya, menutup aurat gitu ya, tidak tabarruj. Nah, itu yang seharusnya kita perlihatkan ke mereka gitu Mbak Bella. Jadi apa kita dakwahnya di situ sambil kita pelan-pelan eh, coba ajak mereka ngobrol gitu. Jadi jangan insecure gitu. Seharusnya kita yang percaya diri. Karena apa? Karena ini adalah yang Allah suka. Kalau yang mereka pakai yang berlibet-libet itu tuh Allah nggak suka. Jadi kita sepatutnya yang kasihan sama mereka gitu. Kasihan ya gitu. Atau mungkin belum paham. Coba deh aku eh, berpenampilan sesuai yang Allah suka agar mereka melihatnya sambil aku mendakwahi mereka gitu kayak ih suka ya fashion sekarang berlipat-lipat tapi lehernya kebentuk kayak gitu Mbak Bella. Jadi kalau menurut aku sih gimana cara membalancekannya nggak akan bisa balance apa yang Allah suka dengan apa yang Allah tidak suka karena udah jelas gitu ya hijabnya udah jelas perbedaannya. Allah suka yang kayak gini Allah nggak suka gini jadi nggak akan bisa balance tapi yang apa tapi salah satunya harus menang gitu. Kalau ternyata Babela tetap introvert gitu ya malah yang Allah tidak suka ini yang akan menang dan itu kan buruk juga nanti akibatnya malah kita yang ingin jadi ambasador Islam kalah sama mereka gitu ya padahal kita yang seharusnya menang kayak gitu sih Mbak Bella. Jadi jangan fokus sama gimana cara membalancekannya. Penampilannya tetap aja sesuai dengan yang Allah suka. Cuman mungkin gitu ya cara membalancekannya biar kita nggak introvert sama mereka adalah banyak-banyakin ngobrol sama mereka. Dan yakin sama diri sendiri bahwa ini itu aku udah Allah sukai. Terserah yang mungkin teman-teman yang lain lebih modis atau gimana. Seharusnya kita merasa kasihan gitu, lebih kasihan. Karena mereka mungkin belum tahu. Gitu. Kan tadi udah tahu ya tiga tiga syarat tiga sifat wanita yang tidak akan mencium bau surga gitu. Tapi bukan berarti kita merasa ujub atau sombong ya. Kalau kita udah merasa tahu maka tugas selanjutnya adalah kita memberitahu gitu entah nanti mereka menerima atau tidak gitu ya dari cara kita berpakaian cara kita menyampaikan itu bukanlah ranah kita. Oke Mbak Bella gitu. Nah teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Oh iya, coba aku baca dulu. Oke. Oke, berarti udah ini berarti kita udah coba ngomong ya sama mereka terus kita ternyata mendapatkan respon yang negatif gitu ya. Satu yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara kita merespon feedback yang negatif dari orang lain sama diri kita. Satu, pahami dulu kita tidak punya ranah sama sekali terhadap apa yang mereka responkan atau reaksi mereka. Tapi kita punya ranah, aku harus bereaksi seperti apa. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan kelak. Jadi, sebelum kita membagi atau memberitahukan kepada sorry Mbak Bella, sebelum kita memberitahukan kepada mereka gitu ya, sebelum kita berdakwah gitu ya, kita harus tanamkan dulu sama diri kita kalau apapun reaksi mereka itu bukan ranahku. Itu aku tidak akan dihisap dengan respon mereka. Tapi yang akan dihisap adalah aku nanti kalau mendapatkan penolakan gitu ya atau perkataan yang mungkin menyakitkan hatiku memilihkah aku memilih untuk bersabar lalu membabela ya. Aku pun di sini sebenarnya kalau boleh sharing gitu ya, pakaianku dan aku gitu ya harus on the
cuek, pun mungkin goncang kiri kanannya itu kuat, aku akan cuek gitu ya. Cuman cuek atau tidak mendengarkan respon negatif itu, Mbak Bella. Kita berhak kok untuk tidak mendengar respon negatif itu agar menjaga kita tetap on the track. Soalnya kita sebagai perempuan itu tuh ya kadang perasaannya besar ya. Jadi ada perkataan sedikit yang menyakitkan itu kadang kita mikirinnya over banget. Dan itu bisa jadi menghambat kita untuk memberikan kebermanfaatan luas. Nah, itu yang kita harus hindari. Jadi gimana caranya? Cuek aja Mbak Bella. Nggak usah dipikirkan merespon-respon yang negatif itu. Kayak gitu. Self image-nya Mbak Bella itu dibangun dari cara Mbak Bella merespon sesuatu. Maksudnya self image itu adalah gambar diri kita, diri positif atau kita menggambar diri kita negatif. Caranya gimana? Misalnya orang lain kayak tadi nih, Mbak Bella direspon negatif. Kalau kita menerima respon negatif itu, gitu ya, dan kita overthinking gitu ya ke respon negatif itu, entah itu mungkin kita ditolak, dikucilkan atau dikatain apa-apa gitu ya setelah menyampaikannya. Kalau kita menerima itu dan kita kepikiran, maka foto diri kita itu jadi negatif nantinya. Kita nggak berkembang. Jadi kita bisa membuang semua respon negatif itu. Ya kalau itu ternyata respon yang bersifat sampah atau tidak membangun diri kita. Tapi kalau respon itu ternyata adalah suatu kebaikan dan masukan, ya kita terima. Itu ya Mbak Bella. Oke. Semoga dipahami ya. Sorry kalau belibet. Intinya adalah amin. Wajazakillah khair Mbak Bella. Intinya adalah dahulukan respon kita nanti seperti apa. Biar hisap. Soalnya itu yang akan dihisap. Kalau respon orang itu kita tidak dihisap atas itu ya. Gitu. Ada lagi teman-teman? Oke deh. Kalau tidak ada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah ya. Buat teman-teman, terima kasih banyak sekali sudah bertahan di waktu Indonesia Barat. Berarti udah baru mau jam 9 ya. Kalau di sini udah mau jam 10. Jadi keluarga udah pada mau tidur. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mau hadir di kelas ini dan mendengarkan sharing-sharing ini. Kalau ada pertanyaan boleh kok. Kalau mau di chat kita sharing-sharing lagi di luar kelas juga boleh. Gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri kelas kita pada malam hari ini, aku mau spill kelas besok. Insya Allah kita bareng Ustazah Tika. Beliau itu lulusan S2 psikolog dan insya Allah besok kita akan bahas tentang bagaimana memanajemen jiwa-jiwa kita. Soalnya nih teman-teman, kalau kita ingin menjadi ambasador Islam, bukan hanya penampilannya aja yang kita perhatikan sesuai dengan penjelasan malam ini ya, tapi yang kita perhatikan adalah apa yang masuk di dalam tubuh kita. Makanannya, biar doa kita itu tidak tertolak. Terus apalagi yang kedua adalah hati dan jiwa kita harus latih dia agar tetap bersih, tenang gitu ya. Soalnya kalau kita menyampaikan sesuatu dengan hati yang gerusa-gerusu gitu ya, hati yang punya banyak kegalauan gitu ya pada hal-hal yang sepele kan nanti nggak ngena gitu ya sama orang-orang di luar gitu. Sayang sekali gitu. Jadi besok jangan sampai ketinggalan lagi. Insya Allah materi besok itu sangat-sangat deep sekali. Semoga kita panjang umur ya. Umur kita diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Oke buat teman-teman semua, terima kasih banyak sudah bertahan. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua yang hadir pada malam hari ini itu Allah berikan kemurahan dan kelapangan rezeki untuk keluarganya. Allah berkahi umurnya gitu ya. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah berkahi keluarganya gitu ya, dimudahkan setiap urusan dan cita-citanya. Dan semoga Allah mengampuni kita dan memberikan kita jaminan surga. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi ambasador Islam yang benar-benar keren. Gitu ya. Makasih banyak teman-teman semuanya. Mia undur diri sama tim yang lainnya juga ya. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah. Sama-sama, Kak Indi. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما. Open your eyes, my little one. Not long ago I was oh so young. When you wake up and hold your own, know with each wrinkle there's some lessons you'll learn. By the time you learn to love, you'll have to learn to lose. Since one day I'll be leaving you, but hold on tight like you once did. And when you get a chance, say a prayer like this: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما. The greatest empires have turned to sand, and one day we'll all be joining them. Pray you stay firm, hope you stay kind. Pray you always learn from the best of mankind. By the time you learn to love, you'll have to learn to lose. Soon one day I'll be leaving you, but hold on tight like you once did. And when you get a chance, say a prayer like this: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما. Worship your Lord and He is one. Honor your parents, you'll be honored in return. Your Lord sees all, so be amongst them just. Offer all your prayers from dawn to dusk. This life is a test, so strive to be your best. Be patient in this life, it's the key to the next. Keep pride out your heart, live life like a guest. Good character is what our prophet came to perfect. By the time you learn to love, you'll have to learn to lose.